Ya bukannya apa, kami juga mulai tingkat sekolah sampai nasional. Juara 1 terus. Selalu. Hebat sekali dia. Show-nya kira-kira tampilnya jam 7 malam, kita jam 6 sore masih di kuburan. Kenapa? Hai guys. Welcome back to The Vanderheiders Channel. Hari ini kita mau apa ya? Tanya jawab seputar Mami Net dan The Vanderheiders. Oke. Kalau soal deket sih, ya kita berdua dia dekat. Atau kalau sering curhat-curhatan tuh paling sering ke siapa sih? Ke Oma atau ke Opa? Oh, kalau curhat sama saya pasti. Kalau ada yang, tapi sekarang mana curhat ya, repot kayak gitu. Tapi mungkin kalau curhatnya dulu ke yang sifatnya mungkin lebih ke apa ya, pribadi, mungkin ke Oma. Kalau bangunan Kalau pasti yang bicara bau-bau bisnis gitu, terus planning ke depan, usahanya apa, terus mau bikin kayak apa, itu sering lah ngobrol sama Opa gitu. ya pasti sama Opa itu kali yang itu. Apa ya maksudnya? Aduh, Ya mungkin seingat Opa, dia dari TK udah TK apa ya, suka tampil, banyak sekali kegiatannya banyak, selalu apa, punya ide-ide gitu. Kadang-kadang yang anak-anak sepantaran dia nggak kepikir mau begini mau begitu, dia sudah itu. Dan kami kadang-kadang sedikit kewalahan dengan maunya. Wah, mau tampil ke sana, mau ini, mau itu, gitu. Nah, untungnya si omanya ini bisa ngikutin gitu. Jadi apa, misalnya dia mau tampil, bajunya kayak apa sih? Nah, si oma ini bisa, rambutnya seperti apa gitu. Jadi seringkali ya akhirnya ke apa, keinginannya tertunjang gitu loh. Jadi bisa terwujud gitu. Nah, itu terus akhirnya makin hari makin kesini makin kelihatan bahwa dia memang sosok yang apa ya, ya aktif juga, anak nggak bisa diam. Lebih lagi dia selalu setiap tampil di acara-acara apapun, yang misalnya lomba-lomba khususnya, itu dia selalu selalu juara. Paling sering juara, nggak pernah juara 2 itu sampai dari sekolah. Ya bukannya apa, kami juga mulai tingkat sekolah sampai nasional. Juara 1 terus. Selalu. Hebat sekali dia. Salah satu contoh lombanya itu apa? Nah, yang paling menegangkan satu ya, kalau yang lain sih udah sering ikut ya, lomba putri inilah segala macam, sampai cakning itu. Kalau di sini mungkin di sini cakning ya. Iya, sampai. Bukan, kalau di sini Abang None. Kalau di Jawa Timur cakning. Itu sudah dia raih semua segala macam. Yang terakhir kalau nggak salah Putri Indonesia ya. Itu perebutan, ya saya nggak tahu apa itu. Waktu itu ada Putri Indonesia. Putri Bunga Indonesia. Yang ngadakan majalah dari Jakarta. Itu kami agak-agak spektakuler karena harus memakai busana yang memakai bunga. Itu show-nya kira-kira tampilnya jam 7 malam, kita jam 6 sore masih di kuburan. Kenapa? Cari bunga Kamboja. Karena dia berpenampilan dengan bunga Kamboja. Wah, kami mencari bunga, sementara ini dengan si omanya dengan tukang desainernya jahit bajunya, saya yang cari bunganya. Nah gitu. Jadi bayangin, makin maghrib makin ngeri kan di kuburan. Karena memang banyaknya di kuburan. Dia di kuburan, bunga kita kumpulin. Jadi saat mau tampil kita mulai jahit segala macam, karena bunganya harus segar gitu. Nah, tampil. Nah, akhir kata sudah ikut lombanya segala macam. Pas jam 1 malam udah terakhirnya pengumuman tuh, jam 1 malam udah diumumin juara 3, juara 2, juara 1 udah. Wah, udah capek-capek kita mikirnya. Saya bilang, wah kayaknya. Sampai juga desainernya dia tuh
juga agak sudah ngantuk-ngantuk gitu. Nggak dapet ini. Gitu loh rasanya itu. Tiba-tiba waktu itu dia tidur. Siapa itu? Artis. Yang Hmm. membawa bunga itu. Nggak kawin sampai sekarang tuh adiknya, ada kakaknya Sultan. Siapa? Georgie. Sultan Georgie. Ini si Thomas Georgie-nya. Oh iya, Thomas Georgie. Yang bawa bunga, mencari-cari siapa ini. Itu udah jam ya sekitar satuan, jam 1 malam. Udah istirahat dulu ya. Setelah itu masih ada acara apa lagi? Ayo pulang ngapain nggak dapat ya? Apa saya ngapain? Udah capek. Gitu, udah capek. Ayo pulang aku. Tapi nggak taunya jangan pulang dulu. Ternyata dia dapat juara umum. Nah, juara 3, 2, 1 udah juara umumnya. Wah udah. Kita yang ngantuk jadi tapi ya namanya baju udah dipakai buat tidur ya. Bunga-bunganya berantakan. Nah, itu yang klimaksnya di situ. Nah, dari situ mulai kami mencoba untuk, karena setiap lomba di Surabaya udah bolak-balik dia dapat enak, akhirnya kita coba hijrah ke Jakarta gitu. Waktu itu ada Putra Putri Jakarta Fair lah apalah itu. Nah, mulai dia meningkat di situ. Dia dikirim dari sana. Terus sekitar waktu masa kecilnya lah. Ya tetap jadi juga dapat juara 1 gitu terus. Bosen ya Maya katanya. Bosen juara 1 ya. Ikut apa ya katanya. Dan dia memang seneng banget. Kalau ikut lomba-lomba itu dia seneng banget. Jadi mau capek kayak mau apa dia memang hobi banget dan segala macam itu lomba ya. Udah setelah bosan emang di Jakarta kita di sini. Dan sempat juga dia ikut Gadis Sambul dan Wajah Femina. Kebetulan Wajah Femina dia, kalau Wajah Femina juara 2 apa sih? juara 2 kali dia. Yang jelas sangat hiperaktif, hampir dibilang hiper sih. Aduh, anak nggak bisa diem ya. Iya, nggak bisa diem. Nggak bisa diem dia tuh. Tegas orangnya, tegas. Dan juga dia lebih memilih misalnya kayak untuk keputusan itu dia lebih milih yang simpel. Jadi dia orangnya nggak meruwet, nggak suka ribet. Yang penting dia lihat ini bagus, dia jalanin seperti itu. Jadi orangnya agak simplicity, lebih sederhana orangnya. Cuma memang kelihatannya dia perfect banget. Bahkan kalau melihat apa-apa ngirim sedikit kurang ini. Itu dari penglihatan, apalagi dari memanage usahanya itu dia nggak bisa miring-miring sedikit, nggak suka dia. Orang seperti itu. Jadi orangnya perfect banget. Ya saya ingat dia suka bikin dream books ya. Ada dream books dia buat buku. Dan pernah ditunjukkan sama saya yang sudah dia capai dia. Ini Papa, aku udah capek, aku punya mobil ini, aku punya rumah ini. Dia memang gitu. Dia memang ada dia punya goals dan dia bekerja ke goalsnya, tuh setting goalsnya bagus banget. Dan semua tercapai loh. Ya, yang dia inginkan tercapai. Itu. Ya. Tipikal orang yang ya punya suka meraih dia. Ya, punya goals dan dia bisa mencapainya gitu. Kalau sudah maunya pasti bisa main gitu ya. Terus kita bilang ya pasti bisa lah kamu kok, saya bilang gitu. Ya, yang pasti orangnya sih memang nggak pernah diem ya. Nggak pernah diem, selalu melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita juga sampai suka kayak kecolongan dalam artian positif ya. Jadi tiba-tiba nggak kepikir kok dia sudah pengen ini pengen itu. Memang masa remajanya penuh dia padat ya, jadi dia tidak tipikal yang bisa duduk nonton TV itu. Saya nggak pernah lihat gitu. Dia selalu aktif dengan komunitasnya, dengan apanya gitu, dengan teman-temannya. Masa remajanya dia aktif lah orangnya. Yang jelas kalau waktu dia masih sekolah, masih SMA lah ya. Kalau dulu katanya gurunya bilang sama saya, Bu, anaknya Ibu pinter banget lah. Lah terus saran Bapak ini apa ini? Jadi itu aja dokter katanya. Dia bilang gitu. Terus saya tanya sama Natali. Katanya gurumu itu, kamu kan ini bagus di sekolahnya. Kebetulan omnya dia itu kan waktu itu saya masih di Surabaya. Omnya itu ngajar di dosen di itu ya, di UNER. Jadi ada dokter. Masih bisa lah kasih masuk
anak sampai ponakan untuk ke situ ada koneksi bisa masuk gitu. Tapi aduh mah, aku lihat darah aja nggak bisa, suruh jadi dokter nggak mau. Aku mau jadi arsitek kayak papa. Karena kalau papa insinyurnya, dia mau jadi arsiteknya. Itu yang saya ingat itu sih. Dia cita-citanya. Pengen banget dia juga jadi arsitek. Jadi tapi kayaknya Ya perjalanannya beda. dia ngambilnya yang lain, yang jelas sih dia ambil, tetap dia kuliah dia ambil manajemen kalau nggak salah ya, sampai selesai. Mau nggak dulu? Aku nggak tahu apa ya. Kalau saya sih dia masuk anak yang nggak bisa dengar keluhan ya. Mungkin kita baru cerita tentang apa gitu, dia pasti ingin sekali mewujudkan, terutama untuk orang tuanya. Dia sangat peduli. Tuh, jangan sampai apalagi waktu main sakit atau cuma dia, aduh apapun dia usahakan. Nggak pernah sampai apa istilahnya ya membuat kami itu sampai mengeluh atau gimana, nggak sampai. Jadi baru cerita aja dia selalu atas. Jadi memang dia sangat peduli. Ya. Mulai dari dia juga belum menikah, setelah dia lulus, sebelum dia jadi sarjana aja dia udah ya kan ya ke model, dipanggil sana panggil ya, lumayan dia sudah dapat uang memangnya. Ya itulah betul katanya papanya. Jadi apa aja yang dia rasa kok mama butuh ini, dia pasti wujudkan semuanya. Ya gimana ya, kalau dia itu orangnya misalkan kalau lagi mau bikin apa ya, ya sekarang ini saya sih ya kebanyakan dia tuh urusan bisnis udah pasti sama papanya. Kalau zaman dulu sampai dia tuh menikah, anaknya masih kecil-kecil, masih terus ini dengan saya. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi ya kalau dari saya sih memang sering ada perbedaan, sering kali. Tapi bukan perbedaan yang gimana gitu ya. Karena ya saya sebagai orang tua harus wise gitu menghadapi dia, harus bijak gitu. Karena ya kadang-kadang kemauannya dia memang ada seringkali out of the box. Yang ya itu kalau dijalankan ya bisa oke, dan juga bisa kan kita harus melihat beberapa faktor ya. Kadang-kadang Natali ini memang tipikal orang yang jalan dulu baru tuh, jadi dia hantam dulu lah istilahnya gitu. Nah kadang dia perlu saya dari segi mungkin expert pengalaman, mungkin dari jam terbang, apalagi di soal misalnya di bangunan kayak gitu, dia lagi membangun sesuatu itu kadang-kadang maunya begini ya, memang sering bertabrakannya di situ. Tapi sebenarnya tidak prinsip gitu. Pada akhirnya nanti ketemu di satu titik, saya berikan alasannya dan dia cepat, oh iya itu alasannya benar, dan dia lakukan seperti itu. Tapi kalau berbeda pendapat sering, terutama di awal perencanaan selalu ribut dulu. Sering. Kebanyakan ceria dia. Iya. Ya, kalau galau sih. Gak pernah lihat, mungkin galaunya mungkin semenit 2 menit lah. Galau tuh jarang gak sih. Pernah, hampir gak pernah. Dia memang periang orangnya. Sangat periang. Ya paling pada saat peristiwa itu terjadi, dia paling menyebut atau memanggil pa atau ma gitu aja. Selebihnya udah kita duduk bareng ya, kita mungkin ya cooling down, diem dulu, kita mungkin berdiam diri sesaat, kemudian kita berdoa dan selesai. Nggak pernah sampai berkepanjangan. Walaupun mungkin masalahnya itu sangat-sangat besar gitu, tapi dia sendiri juga ya. Gimana? Ya, satu hal ada masa-masa dia bisa. Ya, satu hal yang saya kagumi dari dia, kebanyakan yang saya lihat, kita sendiri kadang-kadang nggak bisa mengatasi, dia bisa. Dia bisa lalui dengan luar biasa. Karakter kayak kalau itu kakak kali ya, atau yang cewek ini satu nih, Tere, itu kan agak keras juga biar kecil. Iya. Mungkin. Ya, saya kira gitu. Kalau Prince itu orangnya gimana ya? Dia lebih kalem ya, anaknya itu. Kalau kakak yang kadang-kadang masih gimana gitu. Kayaknya enggak. Nah, itu yang bisa
Iya. Ambil kayak mamanya sedikit itu. Terus yang ini yang paling kecil aja nggak tahu masih. Jadi saya sendiri belum. Tapi kalau Prince dia agak kalem anaknya, nggak terlalu gimana. Kalau Waka masih gimana? Nggak yang pastinya sama dengan Meta. Iya, jadi nggak bisa disamain, nggak bingung yang mana. Masih belum bisa ya, kayaknya masih belum Ya apalagi saya beda soalnya waktu mereka masih kecil sama sekarang itu udah berbeda lagi. Jadi kita menilai apa ya, mungkin role modelnya adalah mamanya ya. Jadi dia banyak berkiblat ke sana, sana. Kami cuma sesekali aja pas kebetulan mereka kumpul sama kita ngobrol bagaimana gitu menyikapi hidup ini dan sebagainya gitu. Itu sampai di situ aja. Tapi so far sih nggak ada yang terlalu serius lah. Nah, kita masih bisa kontrol mereka gitu. Mungkin karena kalau saya sih ngelihatnya dari perjalanan dia ya. Dia orangnya mudah percaya dengan orang, sangat mudah percaya, sehingga kadang-kadang yang dipercaya yang kurang bisa memelihara kepercayaan itu satu. Jadi bukan tidak harus percaya lagi dengan siapa, tapi lebih berhati-hati kepada orang-orang, karena kebanyakan kita nggak tahu sih orang ini akan terus bersama-sama ya. Atau nanti di tengah jalan seperti apa, kita nggak tahu. Ya pasti saya hati-hati karena saya melihat bahwa dia dengan perusahaan yang baru ini, dengan kondisi yang sekarang itu, saya optimis gitu bahwa akan lebih baik lagi. Nah itu perlu orang-orang di sekitarnya yang betul-betul backup dia, yang betul-betul ya sejalan sepemikiran gitu. Intinya adalah bersih itu aja. Jadi temuin orang-orang yang ya seleksi supaya ketemu orang-orang yang betul-betul bersih gitu, supaya usaha ini bisa benar-benar bermanfaat untuk banyak orang gitu. Bukan hanya untuk keluarga tapi lebih pada banyak orang. Aduh, pesan saya sih nggak usah ya, cuman ini aja sih paling pesennya ya jangan terlalu capek lah dia. Saya lihat ini kadang-kadang saya sampai bilang istirahat sedikit kayak non, apa kamu tuh ini kadang-kadang kalau jaga kesehatan apa gimana. Iya paling sama me time perlu ya. Iya itu aja. Saya pikir itu aja sih gitu. Oke guys, itu tadi bincang-bincang seputar Maminet dan The Vanderheiders. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.